Begitu dia tahu bahwa bahkan kematian tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, semua harga dirinya akan benar-benar runtuh. Ini adalah alasan mendasar mengapa Tama ingin mendorongnya ke ekstrim. Dilihat dari efek langsungnya, Tama sudah mencapai tujuannya. Mulai sekarang, Yoshua dan Cataclysmic Front-nya pasti akan setia dan patuh pada perintah Tama. Orang-orang dan teman-teman Tama, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Hari ini benar-benar hari yang paling tak terlupakan bagi mereka dalam hidup mereka. Ini tidak lagi sesederhana mengatur tanah sampai mati. Ini adalah tanah untuk menjadi seorang Buddha, tanah untuk menjadi orang suci, tanah untuk menjadi naga. Askara sangat senang sehingga dia menangis. Dia melihat ke makam cahaya Renza dan bergumam, "Saudara Renza, putramu telah menjadi naga hari ini, dan dia tidak hanya telah menaklukkan front bencana, tetapi dia juga telah menjadi kepala keluarga Renza dalam waktu singkat." Perasaan Leo sama dengan perasaan Askara. Dia adalah pelayan setia cahaya Renza dan telah hidup sampai sekarang untuk hari ini, jadi matanya sudah penuh air mata tanpa menyadarinya. Keluarga Renza, di sisi lain, memiliki perasaan campur aduk saat ini. Sukacita adalah bahwa krisis besar benar-benar hilang. Kekhawatirannya adalah, Tama sepertinya hanya dengan kalimat biasa, berbangga diri dengan tahta keluarga Renza. Terutama Andre dan yang lainnya, mereka segera mencium aroma yang sedikit berbeda dari apa yang baru saja dikatakan Tama kepada Yoshua. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Mungkinkah dia ingin duduk langsung di posisi kepala keluarga Renza hari ini? Tapi lelaki tua itu jelas membiarkannya mengambil alih urusan keluarga Renza. Untuk saat ini, ketika krisis ini berlalu, dia harus mengembalikan kekuatan kepada lelaki tua itu dengan patuh. Anak sialan ini siap mendorong perahu langsung ke atas. Karena dia sama seperti yang dipikirkan Tama, keluarga Renza telah damai selama bertahun-tahun, dan lelaki tua itu telah menjadi penguasa rumah selama bertahun-tahun. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk menghancurkan struktur keluarga kamu, akan sulit bagi orang lain untuk mempengaruhi status orang tua itu. Namun, hal terakhir yang ingin dia lihat adalah situasi ini. Yoshua kalah, dan Tama muncul sebagai pemenangnya. Selain itu, metode Tama begitu kuat sehingga ia menjadi patriark keluarga Renza, dan semua orang termasuk Andre akan langsung kehilangan hak untuk berbicara. Di masa depan, mereka hanya bisa meminta makanan di bawah tangan Tama. Penatua Renza juga sedikit tidak nyaman saat ini. Dia adalah roh pribadi, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dikatakan Tama barusan. Sekarang, Tama telah kembali ke keluarga Renza dan telah mengalahkan front Cataclysmic di Gunung DR dengan kekuatannya sendiri. Saat ini, Tama ingin bertanggung jawab atas urusan keluarga Renza dan menjadi kepala keluarga Renza. Tidak seorang pun berani mengatakan apa-apa termasuk dia Maher Renza sendiri. Namun, begitu kata-kata Tama keluar, dia ditarik untuk mundur secara langsung, dan Maher Renza secara alami merasa tertekan di dalam hatinya. Maher Renza merasa seperti sedang menghibur cucunya yang telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Dia menyuruhnya untuk memperlakukan ini sebagai rumahnya sendiri dan tidak sopan, tetapi cucunya menemukan seorang pelayan dalam sekejap mata dan berkata, "Ini akan menjadi saya di masa depan. Rumah saya sendiri terlalu besar untuk saya kelola, jadi Anda bisa tinggal dan membantu saya." Perasaan ini benar-benar membuatnya tidak bisa diterima. Meskipun dia telah memutuskan untuk mewariskan keluarga Renza kepada Tama di masa depan, dia berharap bahwa dia akan secara bertahap menggunakan kembali Tama dan secara bertahap mengolah Tama setelah masalah ini selesai. Bantu dia meningkat sedikit lagi. Dengan cara ini, transisi kekuasaan menjadi lancar, dan dia dapat terus duduk dengan kokoh di posisi kepala keluarga Renza selama beberapa tahun lagi. Namun,
Maherenza juga tahu bahwa kekuatan Tama tidak membutuhkannya untuk naik kuda sama sekali. Sedih dan tertekan, Maherenza secara bertahap ingin membukanya. Dia tahu bahwa hanya Tama yang bisa membawa keluarga Renza ke puncak dunia. Menghadapi tujuan ini, bahkan jika dia terus mendominasi posisi patriark, apa gunanya? Lebih baik sederhana dan biarkan Tama mengambil alih sesegera mungkin. Dengan cara ini, saya juga bisa memenangkan lebih banyak bantuan Tama. Bagaimanapun, kaisar yang hidup dan turun tahta di zaman kuno tidak hidup begitu anggun. Jika Tama bisa memiliki perasaan yang lebih baik, bahkan jika dia tidak bisa bertanggung jawab atas keluarga Renza di masa depan, dia harus menjadi seorang karakter nomor 2 yang bisa eksis seperti maskot. Memikirkan hal ini, Maherenza akhirnya merasa lebih nyaman. Namun, sebelum ekspresi Maherenza rileks seiring dengan suasana hatinya, Maherenza, yang diam-diam mengamati wajah ayahnya, menemukan bahwa ayahnya tampak sedikit tertekan, dan segera tahu bahwa lelaki tua itu pasti memiliki pendapat tentang Tama. Jadi dia segera mengambil langkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, Tama akan merebut tahta. Kapan kita akan membiarkan dia mengambil alih urusan keluarga Renza? Bukankah jelas untuk merebut kekuasaanmu?" Maherenza memalingkan wajahnya, menatapnya dengan mata pecah-pecah dan menamparnya langsung dengan tamparan di wajahnya. Dengan sekejap, mata Andrew menjadi hitam saat dia memompanya. Pada saat ini, dia hanya bisa mendengar raungan orang tua yang benar, brengsek. "Beraninya kamu memprovokasi hubunganku dengan Tama? Apa niatmu? Aku akan meninggalkan kata-kata di sini hari ini. Kamu semua keturunan keluarga. Saya mendengar dengan jelas, mulai hari ini dan seterusnya, posisi patriark keluarga Renza akan menjadi milik Tama." Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki tua Renza akan tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti halilintar. Ini adalah pertama kalinya orang tua itu mengucapkan kata-kata seperti itu. Semua orang tahu bahwa barusan, orang ini Andre harus kembali ke orang tua itu untuk mengeluh. Ingin mengatakan beberapa hal buruk tentang Tama untuk menabur perselisihan, tidak mengharapkan tamparan orang tua yang benar sebagai tanggapan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah penatua Renza tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan secara resmi menyerahkan keluarga Renza kepada Tama. Pada saat ini, pria dan teman Tama, masing-masing dari mereka sangat bersemangat dan bahkan hampir bersorak. Sebagian besar anggota keluarga Renza, di sisi lain, semuanya menangis dan berduka, jauh lebih buruk daripada saat Herman membawa peti mati ke pintu. Orang tua itu memerintah, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan banyak minyak dan air dalam bisnis keluarga Renza, ditambah dividen dan bonus tahunan yang besar. Semua orang menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Namun, semua orang tahu bahwa begitu Tama menjadi kepala keluarga, itu pada dasarnya sudah berakhir. Dengan karakter berdarah besi Tama, bagaimana mereka bisa menghasilkan uang? Dia tampaknya memiliki fokus keuangan yang kuat, dia tidak akan memberi mereka ruang ekstra. Andrew bahkan lebih dalam kesedihan dan kemarahan, dia tersedak di dalam hatinya, hal sialan macam apa ini? Aku datang untuk mengingatkan lelaki tua itu tentang hilangnya kekuasaan, tapi lelaki tua itu menamparkan wajahku, dan memberikan kepemimpinan keluarga kepada Tama. Maherenza memandang Andrew pada saat ini. Apa yang dia pikirkan dalam hatinya adalah, awalnya itu direnggut dariku, posisi kepala keluarga oleh Tama tanpa suara, dan aku bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melepaskan posisi itu. Inisiatif saya sendiri. Saya khawatir tentang menemukan kesempatan untuk mempromosikan hubungan dengan dia, dan Anda datang ke pintu saya. Bahkan jika kamu adalah putraku sendiri, lalu bagaimana? Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda? Anda meminta Martin untuk membeli pakaian berkabung semalam, saya tahu tentang itu tadi malam.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.